terkininya soal kasus pemerkosaan guru ngaji terhadap belasan anak muridnya. Kini kita bergabung atau terhubung langsung dengan Kapolresta Bandung, ada Pak Kombes Kusworo Wibowo. Pak Kusworo, selamat siang. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Siang. Pertanyaan pertama, Pak Kusworo, seperti apa sebenarnya perkembangan terbaru kasusnya dan kronologisnya bagaimana, Pak? Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan update perkembangan kasusnya, bahwa sampai dengan saat ini kita telah melakukan pemeriksaan terhadap 12 korban persetubuhan. Jadi kami koreksi, bukan perkosaan, tapi memang dari 12 korban ini, satu yang telah dilakukan persetubuhan dengan modus bujuk rayu dari tersangka, sedangkan 11-nya adalah korban pencabulan yang dilakukan oleh tersangka kepada korban dengan modus pada saat salim cium tangan itu dicium keningnya, dicium pipinya, dan juga diraba payudaranya oleh tersangka. Oke, itu ya, itu update terbarunya ya Pak. 11 pencabulan dugaannya, kemudian 1 persetubuhan. Bagi korban yang satu ini sekarang kondisi psikologisnya seperti apa, Pak? Apakah kemudian sudah ada dilakukan langkah-langkah tertentu khususnya pendampingan? Ini semuanya di bawah umur ya, Pak ya? Semuanya di bawah umur. Dari 12 korban itu durasi jaraknya antara 9 tahun sampai dengan 16 tahun. Oke. Adakah hingga saat ini Pak dugaan-dugaan pelaku lain misalkan? Apakah dugaan pelaku ini melakukan aksinya cuman dia doang sendiri, ataukah ada dugaan pelaku lainnya? Kemudian untuk korbannya sendiri hingga saat ini apakah ada peningkatan jumlah korban yang melapor? Oke. Sementara tersangka berdasarkan keterangan para saksi bahwa tersangka melakukan perbuatan ini seorang diri. Sedangkan kami mendapatkan laporan pertama kali adalah korban yang dilakukan persetubuhan ini dengan modus bujuk rayu agar anaknya semakin pintar dan semakin barokah. Namun dari situ kami mendengar bahwa ada banyak korban yang lain, sehingga pada saat kami akan melaksanakan kegiatan pendirian posko untuk menampung informasi dari warga atau aduan dari warga berkaitan dengan korban yang serupa yang dilakukan oleh tersangka. Namun demikian, alhamdulillah ada bantuan dari kepala desa yang mana Pak Kades ini melakukan pendampingan terhadap korban, bahwa akan melakukan pengantaran korban tersebut ke Polresta Bandung, sehingga kami tidak perlu melakukan pembuatan posko penampungan informasi korban di sana, namun dari Kades sendiri yang mengantarkan secara 2 hari bertahap. Yang hari pertama itu sebanyak 6 orang, hari kedua sebanyak 5 orang. Dengan korban pelapor, sehingga total ada 12 orang. Sedangkan tersangka pun dari sekian korban maupun dari saksi-saksi yang lain menerangkan bahwa tersangkanya tersangka itu sendirian dan tanpa dibantu oleh orang lain. Oke Pak, ini berarti bantuan dari Kades tadi ya, pihak desa lah ya gitu ya, untuk kemudian membantu menampung informasi dan kemudian nanti mengantarkan para korban ini ke Polresta. Nah Pak, itu kan ada pendampingan terhadap korban dari pihak desa. Kalau polisi sendiri hingga saat ini pendampingan apa yang dilakukan kepada para korban, Pak? Oke, sampai saat ini kami berkoordinasi dengan dari pihak Kementerian Sosial, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, di mana kami melakukan upaya-upaya trauma healing, jangan sampai akibat perbuatan dari tersangka itu menimbulkan trauma bagi si anak. Dan baru saja kami dihubungi dari Biro Psikologi Mabes Polri bahwa besok akan datang seorang kombes dengan timnya untuk melihat korban dan juga memberikan trauma healing agar si anak tidak terganggu kondisi psikisnya. Ketika satu anak tadi yang merupakan korban persetubuhan ini melaporkan ke Polresta, itu dia lapor dulu ke kepala desa atau langsung ke Polresta, Pak? Kemudian waktu itu yang melaporkan ini orang tuanya, itu ceritanya gimana ketika akhirnya ingin melaporkan si tersangka ini? Oke, baik. Pada awalnya sang anak bercerita kepada ibunya, kemudian terjadi diskusi perdamaian antara si tersangka dengan si pelaku dengan si anak melalui ibunya, dan akhirnya dilakukan rencana pernikahan. Setelah
rencana dilakukan pernikahan, ternyata si ibu mendengar bahwa korbannya tidak hanya putrinya, tapi juga banyak. Dan bahkan informasinya pada saat itu ada yang hamil, sehingga orang tuanya tidak terima untuk dilakukan pernikahan putrinya dengan tersangka, sehingga ibunya, orang tuanya melaporkan ke Polresta Bandung. Dan atas perbuatannya diproses dan dapatkan informasi bahwa korbannya memang betul lebih dari satu. Hingga saat ini ada 12 korban dan kami tetap membuka bagi siapapun warga masyarakat yang pernah menjadi korban baik persetubuhan ataupun pencabulan yang dilakukan oleh tersangka, maka kami siap untuk melakukan pengambilan data atau pengambilan keterangan, bahkan kami ke kediaman bila perlu. Namun sampai dengan saat ini terbatas sampai di 12 ini saja. Oke, pokoknya polisi siap untuk membantu apakah itu kemudian jemput bola ataupun menunggu di Polresta begitu Pak ya, untuk kemudian mengantisipasi adanya hal-hal ini ke depannya. Nah, terkait dengan antisipasi Pak, terakhir ini kan mau dijelaskan dulu apakah guru ngaji ini memang guru ngaji yang sifatnya sendirian, begitu apa ada institusi yang menaunginya. Nah, kemudian polisi hingga saat ini apa yang akan dilakukan nanti ke depannya terkait dengan hal-hal semacam ini Pak? Apakah kemudian ada imbauan khusus kepada orang tua bila mana ingin dilepaskan untuk belajar, kemudian meskipun itu ngaji ataupun belajar lainnya, ini harus didampingi atau seperti apa Pak? Baik. Setiap ada kejadian seperti ini, kami selalu melakukan press conference kepada teman-teman media untuk diberitakan kepada warga masyarakat sehingga ini bisa menjadi langkah preemptif dan preventif bagi warga masyarakat untuk tidak menjadi korban kasus yang sama. Di situ kami menyampaikan pada saat press conference agar para orang tua membuka ruang komunikasi kepada anak sehingga anak tidak merasa ada suatu hal aib untuk dilaporkan, untuk diceritakan kepada orang tua. Dan juga orang tua kami harapkan untuk bisa memberikan pemahaman kepada para anak untuk menjaga daerah sensitifnya. Ada daerah-daerah area sensitif yang hanya boleh disentuh mungkin oleh ibunya, sehingga apabila ada orang lain selain ibunya yang berusaha untuk menyentuh atau melakukan perbuatan-perbuatan tidak senonoh, segera untuk melaporkan kalau itu di lingkungan sekolah mungkin kepada kepala sekolah atau kepada guru yang dipercaya atau langsung kepada orang tuanya. Dan ini saya harapkan juga setiap press conference seandainya ada calon tersangka yang akan melakukan perbuatan pelanggaran hukum pidana ini menjadi sebuah langkah preventif pencegahan agar tidak dilakukan karena ancaman hukumannya itu maksimal 15 tahun penjara. Maksimal 15 tahun penjara. Tambahan dikit Pak, ini kalau dia ini seorang guru kayak gini ada tambahan lagi nggak? Betul, ada tambahan sepertiga daripada ancaman hukuman yang ada. Sehingga untuk apabila ini dilakukan oleh tenaga pendidik, maka itu maksimalnya bisa 20 tahun penjara. Oke, tentunya semoga informasi ini juga memberikan dampak deterrence begitu ya, menjadi sesuatu yang preventif juga ke depannya bagi mereka calon tersangka yang mungkin berpikiran untuk melakukan hal serupa, apalagi perspektifnya dari tenaga pendidik atau guru begitu ya. Pak Kombes Kusworo Wibowo, Kapolresta Bandung, terima kasih Pak sudah mau bergabung di Sapa Indonesia untuk memberikan informasi. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.